Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih juga kepada tim pujian penyembahan. Tuhan memberkati, lebih semangat lagi, sukacita. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Dahsyat, luar biasa. Yes. Haleluya. Jadilah padamu seperti perkataanmu. Amin. Kita baca firman Tuhan Amsal pasal 3. Kita baca firman Tuhan Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 10. Kita baca bergantian, saya pertama, diikuti sidang jemaat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apabila dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka umurmu akan diisi penuh sampai berlipat-lipat, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Haleluya. Pokok pembahasan kita hari ini ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Semua kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Harus dengan segenap hati. Pemain musik percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Mantap. Karena kalau hanya percaya saja bahwa Tuhan ada, iblis pun percaya dan gemetar. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita supaya dengan segenap hati kita percaya. Karena di hari-hari ini ibu bapak, kepercayaan kepada Tuhan itu sudah mulai terkikis, sudah mulai luntur. Karena itu sudah dinubuatkan oleh Yesus bahwa pada akhir zaman kasih kebanyakan orang semakin dingin. Itu termasuk. Sehingga perlu diusoi tuhata hapor seaota tuibana. Tuhan tidak pernah bosan untuk mengingatkan anak-anaknya untuk mempercayai Tuhan. Sebab kepercayaan kepada Tuhan ini adalah dasar. Semua berkata dasar. Dasar bagi kita untuk kita bisa berhasil di dalam segala hal. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Ibrani 1 ayat 1, iman adalah dasar.
dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman. Dalam Ibrani 11 ayat 6 juga berkata, tetapi tanpa iman. Sekali lagi saya katakan, tetapi tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Tanpa iman. Ketika Yesus pun nanti datang ke dalam dunia ini, Yesus berkata apabila dalam Lukas 8 ayat yang cari sendiri dikatakan di sana bahwa tetapi apabila Anak Manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Jadi percaya kepada Tuhan ini terus-terus kita bangun, walaupun ini sepertinya dasar, sepertinya kurang menarik. Kita bicarakan masalah percaya. Yang menarik itu berkat, mujizat, kelimpahan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang lebih menarik bagi Tuhan, mampukah kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita? Amin. Bukan percaya kepada Yesus Kristus yang tidak pernah mati. Bukan hanya percaya kepada Yesus Kristus yang hanya bisa membangkitkan orang mati, yang hanya bisa membuat orang lumpuh berjalan, buta melihat, bisu berbicara, tuli mendengar. Bukan, tetapi percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimanakah caranya supaya kita bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Karena ini tidaklah mudah dan tidak hanya omdo. Apa itu omdo? Omong doang. Banyak orang berkata, aku percaya Tuhan. Bahkan di Facebooknya pun marah di luar firman Tuhan. Salam. Marah di ayat ini. Apakah yang dapat membuat kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ayat 1 Amsal 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jadi semua diciptakan oleh firman Tuhan. Ajaranku adalah firman Tuhan. Perintahku adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan itu menciptakan sebuah kekuatan di dalam hati kita yang menerima firman itu. Jadi apakah yang akan bisa membuat kita percaya dengan segenap hati kepada Tuhan? Firman Allah. Firman Allah. Roma 10 ayat 13. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman. Makanya ayat 1 dimulai, anakku, jangan engkau melupakan firmanku, biarlah hatimu memelihara perintahku. Itu masih koma, berkatnya banyak di situ. Ibu bapak lihatlah berkatnya, panjang umur, lanjut usia, sejahtera, bahkan mobil sejahtera pun bisa diberi.
Amin. Amin. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lauh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Akan mendapat kasih dan penghargaan dari Allah dan manusia. Dilanjutkan, percayalah kepada Tuhan. Ibu bapak percaya kepada firman Tuhan itu berkuasa? Amin. Percaya. Oleh karena itu carilah firman Tuhan. Carilah firman Tuhan yang mengajar supaya kita berdiri teguh, percaya teguh, tidak lalu lalang. Coba kita buka Yesaya pasal 8. Yesaya pasal 8 ayat 20. Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Itu bagi orang yang yang hidupnya tidak sesuai bicaranya dengan perkataan, pengajaran, dan kesaksian. Jadi carilah pengajaran. Jadi kalau mendengar khotbah, jangan yang dicari-cari berkat, jangan yang dicari-cari pasu-pasu, nasu burung. Jangan yang dicari-cari hamoral, hagadir, hasangapon. Itu kan otomatis siro, nunga otomatis siro. Tapi apa kata firman Tuhan? Carilah pengajaran dan kesaksian. Carilah firman yang mengajar. Makanya 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang. Amin. Carilah firman yang mengajar, yang mengajarmu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, supaya iman kita teguh, percaya kita kepada Tuhan teguh. Apapun yang terjadi, percaya kita kepada Tuhan tidak goyah. Semua itu mungkin terjadi dan akan terjadi di dalam kehidupan orang yang menyimpan firman Tuhan. Sehingga dalam hidup ini kita optimis. Sehingga dalam hidup ini kita optimis. Dan bukti orang yang percaya segenap hati kepada Tuhan, dia akan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bukan bersandar kepada kehebatannya. Yang kedua, dia akan mengakui Tuhan dengan mulutnya dan perbuatannya, sehingga kata-kata berkat, kata-katanya kata-kata positif, tidak ada kata-kata negatif, karena dia percaya kepada Tuhan. Dia akan selalu berkata, aku diberkati. Amin. Aku telah disembuhkan, aku telah dipulihkan, aku bisa, aku sanggup.
Begitu kata-katanya, akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya dia mengakui. Apa rupanya kehebatan Tuhan? Tuhan hebat. Tapi kehebatan Tuhan itu kita akui. Apanya Tuhan yang kita akui? Kasihnya. Kasihnya tak pernah luntur. Kasihnya tak pernah berubah. Apalagi yang hebat, apanya Tuhan? Kuasanya. Kuasanya dahsyat. Apalagi yang hebat? Ya, yes, katakan yes. Cintanya. Amin. Jadi itulah yang kita akui dengan mulut kita. Jesus, your love is the best. Tidak ada tandingan. Apa saya kira sendiri? Teacher English, what's the meaning? Tidak ada tandingannya. Tidak tahu. Anakku tahu. Gimana ya kan? Si Febri aja tahu. Iya, kasih Tuhan tak ada tandingannya. Itulah yang harus kita akui dengan mulut kita, sehingga orang yang percaya dengan segenap hati dalam hidupnya, kata-katanya kata-kata hebat yang dilakukan oleh Tuhan. Akui dia dalam segala lakumu, dalam perbuatanmu, dalam bicaramu. Akui dia. Jangan pernah berkata, lakumu sana susah dan sanggup beliau menggulai matani Tuhan. Sampai tidak mahitaman, menunduk orang kita sanggup mengulang matani Tuhan. Firman Tuhan harus dilakukan dalam segala keadaan. Jangan kalau sudah tunggu-tunggu kaya baru bisa mendengar firman Tuhan. Aku bisa. Tuhan baik. Tuhan telah menebusku. Tuhan telah menyembuhkan aku. Dia tidak pernah tinggalkan aku. Karena firman-Nya berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir. Haleluya. Dan kata-kata kita itu harus kita buktikan. Dan jangan hanya di Facebook. Salam. Termuruk dong. Mau tapi di Facebook aja kata-katanya anak Tuhan songni nama deh. Ada yang mau diteliti mulai dari awal sampai akhir. Putar. Tapi tak apalah ibarat tuh. Ya. Ibu bapak percaya kalau kita takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, kita akan sembuh. Nah, jangan lakukan kejahatan. Di sini dikatakan, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi takut akan Tuhan. Jangan ada yang kita lakukan melanggar firman Tuhan, walaupun saran dari seseorang ataupun ahli bagus, tetapi melanggar firman Tuhan. Pilihlah firman Tuhan. Lebih takutlah kepada Tuhan. Amin. Ibu bapak percaya kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, maka kita akan ditambah Tuhan penghasilan. Percaya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan di sana kemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Percaya Tuhanlah. Jadi yang dituntut oleh Tuhan itu dari kita adalah percaya. Tidak banyak, percaya. Mari kita baca Yohanes 6.
Yohanes 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Amin. Mungkin kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang akan kami perbuat supaya kami diberkati? Apakah yang akan kami buat Tuhan supaya hatimu senang? Karena Tuhan itu senang kalau kita mengerjakan pekerjaannya, hatinya senang. Jadi saya kategorikan, apakah yang harus kami perbuat supaya hatimu senang Tuhan? Apakah yang akan kami perbuat supaya kami mendapat mujizat Tuhan? Apakah yang kami perbuat supaya kami ditolong Tuhan? Yesus berkata, hendaklah kamu percaya. Jadi percaya. Kalau hari-hari ini rasa percaya kita kepada Tuhan mulai tergores atau terkikis, mari bangun kembali, bangkitkan kembali dengan rajin membaca firman Tuhan dan berdoa. Berdoa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberapa sulit pun keadaan kita oleh karena masalah kita, asal kita tetap teguh percaya kepada Tuhan, kita akan tetap jaya. Iya. Ada ayat firman Tuhan berkata seperti itu, percayalah maka kamu akan tetap teguh dan jaya. Raja Daud kita melihat dalam Samuel pasal 30 ayat 6 mengalami sebuah persoalan yang sangat berat. Dia terjepit karena rumahnya, kampungnya, perumahan komplek mereka dibakar oleh musuh. Istrinya 2 orang ditawan, anak-anaknya ditawan, penduduknya ditawan. Anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, besar kecil ditawan musuh. Harta benda mereka dibawa semua. Rumahnya rata dengan tanah. Dia sangat terjepit. Ada ratusan orang bersama-sama dengan dia, menuntut dia, mempersalahkan dia. Mengapa masalah ini terjadi? Mereka mengancam akan membunuh Daud, pemimpinnya itu. Mengancam mau melempari mereka dengan batu. Ketika mereka sudah tidak kuat lagi menangis. Ibu bapak masih kuat menangis? Ibu bapak menangis hari ini? 1 Samuel 30 ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisred dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati,
masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Kita baca bersama-sama. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Banyak kita ketika persoalan datang, iman kita menjadi lemah. Kita menjadi tidak bergairah lagi berdoa, memuji dan beribadah. Ya itu wajar, itu lumrah, itu dialami semua orang. Yohanes Pembaptis saja mengalaminya, bukan? Yohanes Pembaptis saja yang orang yang paling besar, yang pernah lahir dari seorang perempuan, tidak ada yang lebih besar dari dia. Dialah orang yang paling besar. Dialah nabi yang paling besar. Nabi katakan Yohanes nabi yang paling besar karena dia istimewa. Dialah satu-satunya nabi yang melihat apa yang dinubuatkannya. Dia bernubuat tentang Yesus, dan apa yang dinubuatkannya dilihatnya. Nabi-nabi lain, Yesaya bernubuat tentang Yesus, tidak dilihatnya Yesus. Yesaya berkata seorang anak telah lahir, tapi dia tidak pernah melihat yang lahir itu, dia sudah mati. Tetapi Yohanes Pembaptis, apa yang dinubuatkannya dia lihat. Jadi dia nabi perjanjian lama dan nabi perjanjian baru. Makanya Yesus katakan orang paling besar, tetapi orang yang paling besar itu pun goyah juga imannya ketika dalam penjara. Tetapi Daud, lihatlah Daud. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sedikit pun dia tidak goyah. Dia percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya dan mengakui Tuhan baik dan sanggup. Ibu bapak, hari ini mungkin ada persoalan. Kuatkanlah kepercayaan kepada Tuhan. Apakah yang terjadi ketika Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Dia langsung bertindak mengandalkan Tuhan dan berdoa dan meminta petunjuk Tuhan. Dia tidak meminta petunjuk Tuhan kepada orang lain, tidak kepada siapapun, tetapi dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Dia memanggil Imam Abiatar bin Ahimelek karena dialah waktu itu yang menjadi imam Yehuda yang mengepalai setiap ibadah. Dia bawa kepada dia baju efod, baju imam. Kemudian dia berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Tindakan Daud ini adalah sebuah tindakan yang mengakui bahwa hanya Tuhan saja yang dapat menyelamatkan. Amin. Jadi orang yang percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, dia akan mengandalkan Tuhan. Lalu Tuhan pun tidak mengecewakan dia. Tuhan tidak akan mengecewakan kita, ibu bapak. Amin. Tuhan membuka jalan. Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik, yang tidak disangka-sangka. Kita baca lagi ayatnya. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor
Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. Jadi dia punya anak buah 600. 200 orang sudah keok, tidak sanggup lagi berjalan. Mereka tinggal di akhirnya yang 400 lah yang maju bersama-sama dengan Daud. 11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah dia. Kemudian lalu mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau datang?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb, dan Jiklak telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang onta dan melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu kirim mereka di hadapannya serta berkata, "Inilah jarahan Daud." Amin, Ibu Bapak. Tuhan tidak mengecewakan orang yang menguatkan kepercayaannya. Amin. Tuhan selalu membuka jalan untuk menolong dia. Kepada Daud Tuhan buka jalan, Tuhan tunjukkan jalan, Tuhan kirim seorang budak, orang Mesir, budaknya orang Amalek. Entah kenapalah budak itu ditinggalkan di situ. Mengapalah dia sakit selama 3 hari. Mengapalah dia tidak dibawa oleh tuannya, tetapi harus ditinggalkan di situ. Sementara Daud sudah bingung, mau lurus, mau ke kiri, mau ke kanan, dia tidak tahu di mana musuh bersembunyi. Tetapi karena Tuhan adalah baik, dikirimnya orang itu, dan orang itu pun menunjukkan di mana tempat persembunyian. Akhirnya Daud menghabisi semua musuhnya, mengembalikan semua yang hilang. Satu pun tidak ada yang hilang, satu pun tidak ada yang rusak. Bahkan sebaliknya, Daud berbalik menjarah musuhnya. Harga kambing domba musuhnya diambil Daud. Mereka berpesta dan membagi-bagi berkat itu. Amin, Ibu Bapak. Saking banyaknya berkat itu, mereka pun bertengkar. Bertengkarnya di mana? Ketika mereka pulang membawa banyak rampasan, yang 400 berkata begini, hanya kami saja yang berperang, yang 200 jangan kasih apa-apa, katanya. Ribut dalam berkat. Datang yang 200, sarupa dulu. Kamu belau kami matanya yang bisorin na. Arau dalam doti kamu pengen cukup perbiar do kamu. Kalau kami do suliar tahun ini. Roma si Daud dan boy somoni akan lahir holongan ikut lepas do kita barat hati. Nang petang do kasida
alaikan berfungsi domesida menjaga barang-barang kita, sehingga barang-barang kita aman. Kita laporan dan pola kita menjaga barang tak jadi terbagi dos makin sida. Akhirnya hati bangsa itu pun lunak, akhirnya semua lahan dibagi rata. Amin. Saking banyaknya berkat, jadi Tuhan memberkati orang yang kepercayaannya kuat kepada Tuhan. Ada yang molo-molo beria-ria unang mai harap. Karena firman Tuhan berkata, orang yang mendua hati itu di kitab Yakobus, orang yang bimbang hatinya tidak mendapat apa-apa. Coba kita lihat contoh yang paling besar, bapak orang percaya Abraham. Ya, hatinya percaya kepada Tuhan. Diminta pun anaknya dipersembahkan, dia percaya. Ya, saya percaya Tuhan sanggup menghidupkan anakku kembali. Dia percaya, karena dia percaya maka dia mau mengorbankan Ishak. Amin ibu bapak. Jadi mau persiedo kita ikut do kita berkorban. Selalu berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban uang. Apalagi hari Natal sudah dekat, kita harus banyak berkorban uang. Amin. Karena kita tidak bisa hanya makan tenaga di hari Natal ini, kita juga harus makan nasi dan saksang. Perlu uang membelinya. Amin. Karena Abraham kuat kepercayaannya kepada Tuhan, maka dia pun berani berkorban. Maka apa akibatnya? Karena dia berkorban, Tuhan uji terus ketaatannya. Maka dia bawa anaknya ke gunung, dan di atas gunung Tuhan menyediakan. Tapi sangka-sangka, menapalah kambing yang tersangkut ini tidak dari awal-awal dilihatnya, padahal sudah lama tersangkut di belukan, tapi tidak dilihatnya. Tuhan budakan matanya supaya tidak melihat kambing itu. Tuhan lihat dulu seberapa hebat kepercayaannya kepada Tuhan. Maka ketika dia selesai, sesudah kepercayaannya teruji dan selesai berkorban, dibuktikan dengan mau berkorban, maka Tuhan membuka matanya sehingga di sampingnya pun ada berkat. Maka dia pun berkata, di atas gunung Tuhan menyediakan. Jadi bagi setiap kita yang mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Yang percaya katakan amin. Karena itu percaya kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak, kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, Kau tak pernah tinggalkan aku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, badai pun menerpa, tetapi percaya kepada Tuhan tidak pernah goyah. Haleluya. Mari kita nyanyi ini dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan kita berkuasa melindungi kita, memberkati kita. Walau 1000
firman Tuhan berkata, walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya saja, sebab Tuhan adalah tempat perlindunganku. Yang maha tinggi telah kubuat tempat pertiduranku. Percayalah kepada firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini ya dan amin. Jangan bimbang, jangan ragu. Walaupun perasaan dan pikiran pun berbeda dengan kenyataan yang ada dikatakan firman Tuhan, tetapi pilihlah firman Tuhan. Pilihlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan pandang perasaanmu, jangan pandang pikiranmu, jangan pandang masalahmu. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya bagi kita, sebab Dia telah mati dan bangkit bagi kita. Kita tinggal bersyukur, berterima kasih, memuji, menyembah, dan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita menyanyi lagi nyanyian ini dengan segenap hati kita. Haleluya, kemudian kita akan sama-sama menyembah Dia.